Sinar matahari menyelinap masuk melalui celah jendela perpustakaan tua di puncak bukit Sekte Angin Senja. Di sana, duduklah seorang pemuda kurus dengan pakaian lusuh. Tubuhnya terbungkus aroma kertas usang dan tinta yang sudah mengering. Namanya Xuan Yemo, anak penjaga perpustakaan, yang bahkan tidak diakui sebagai murid sejati. Ia memandangi halaman-halaman kitab kultivasi dengan mata kosong. Karena satu fakta telah tertanam dalam hidupnya, ia tidak punya akar spiritual, tak punya harapan dalam dunia ini. Para murid lain menyebutnya mayat hidup, karena dia tak pernah terlihat berlatih, apalagi menunjukkan aura. Beberapa bahkan melemparkan gulungan kertas ke arahnya saat lewat. Menyeringai puas melihatnya tidak bereaksi. Tapi hari itu berbeda. Hari itu, Yemo membaca sesuatu yang tak seharusnya dia baca, kitab yang terselip di antara tumpukan debu, tanpa sampul, dengan huruf-huruf merah menyala yang terasa. Hidup kitab itu tidak memiliki nama, tapi di halaman pertamanya tertulis satu kalimat dalam bahasa kuno. Jangan membacaku bila jiwamu ingin tetap utuh. Jantung Yemo berdetak, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasakan sesuatu yang mendekati gairah, seolah kitab itu melihat ke dalam dirinya dan berkata, kau juga monster sepertiku. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Hujan mengguyur halaman depan perpustakaan. Ketika suara langkah kaki mendekat, 4 murid dari aula dalam masuk dengan wajah sombong. Mereka bukan hanya ingin mengejek, mereka ingin menyingkirkannya. Salah satu dari mereka, Luoren, menarik Yemo dengan kasar dan membantingnya ke lantai. Kau sudah cukup lama menghirup udara sekte ini. Giliranmu berhenti jadi beban. Yemo tak melawan, tapi sesuatu dalam dirinya sudah retak. Ia menatap Luoren, bukan dengan amarah, bukan juga dengan rasa takut. Tatapannya hampa, datar, tapi di balik itu ada pusaran dalam yang tak bisa dijelaskan. Dalam sepersekian detik, Luoren terdiam, lalu tubuhnya gemetar hebat. Ia menjatuhkan pedangnya, lalu mundur satu langkah dan berteriak ketakutan seperti melihat iblis dari masa lalunya. Matanya, teriak Luoren sebelum ia berlari keluar seperti orang gila, meninggalkan teman-temannya yang kebingungan. Yemo berdiri, tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya sangat jernih. Ia tak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi ia tahu satu hal, matanya menyentuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia membuka kembali kitab itu, dan di halaman kedua, tulisan baru muncul. Tatapan adalah jendela jiwa. Jika jiwamu cukup kuat, dunia akan bertekuk lutut keesokan harinya. Kabar tersebar bahwa Luoren ditemukan menggigil di bawah pohon, bergumam tentang mata gelap, tanpa dasar dan bayangan yang bicara. Para tetua menyebutnya terkena racun ilusi, tapi Yemo tahu lebih baik. Ia merasa sesuatu telah terbuka di dalam dirinya, celah ke dunia kekuatan lain yang tidak bersumber dari ki atau tubuh, tapi dari jiwa murni. Beberapa murid mulai memandang Yemo dengan pandangan baru, bukan karena mereka menghormatinya, tapi karena mereka takut. Ketika orang takut, mereka bertindak, dan ketakutan terhadap hal yang tidak bisa dijelaskan selalu berakhir dengan satu hal, pengusiran atau pembantaian. Pada malam ketiga sejak insiden itu, perpustakaan diserang, tapi bukan oleh murid biasa. 4 pria bertopeng muncul. Semuanya dari aula hitam, kelompok rahasia sekte yang ditugaskan membasmi hal-hal yang menyimpang. Mereka tidak bicara banyak. Salah satunya hanya berkata, kau menyentuh sesuatu yang seharusnya terkubur. Kami datang atas nama penyeimbang. Yemo tidak sempat berpikir, mereka langsung menyerang dalam kilasan waktu. Dunia menjadi lambat saat serangan hampir menebas tubuhnya. Matanya terbuka penuh, tidak lagi seperti manusia biasa. Ada pola-pola merah yang muncul di irisnya, berputar cepat seperti formasi, dan untuk pertama kalinya, ia melihat bukan tubuh, tapi jiwa keempat orang itu, retakan-retakan di masa lalu mereka, trauma, ketakutan, kesalahan. Tatapan Yemo menyapu mereka. Dalam keheningan malam, satu demi satu mereka tumbang, bukan oleh badan, bukan oleh ki, tapi oleh beban batin mereka sendiri yang meledak di hadapan mata, yang menelanjangi semuanya. Saat hujan berhenti, Yemo berdiri di antara 4 tubuh yang kejang-kejang. Napasnya berat. Kitab itu kembali muncul di bawah kakinya dengan satu kalimat tambahan. Setiap jiwa punya kerapuhan, temukan dan bunuhlah tanpa menyentuh. Dari puncak atap perpustakaan, sosok berjubah putih memperhatikan diam-diam, matanya tajam, dan di bibirnya tersungging senyum tipis. Li Baishuang telah menemukan target pengamatannya, dan Xuan Yemo baru saja membuka lembaran dunia yang tak akan pernah menoleh ke belakang. Langit pagi terlihat suram seolah enggan menyambut hari yang baru.
Di dalam perpustakaan yang hancur sebagian, Suan Yemo duduk di atas tumpukan puing, memandangi jarinya sendiri gemetar, bukan karena takut, tapi karena efek samping dari kekuatan barunya. Ia tidak tahu pasti apa yang terjadi semalam. Namun satu hal jelas, ia telah membunuh, bukan dengan tangan, tapi dengan tatapan. Sisa 4 tubuh dari para penyerang telah dibawa pergi oleh para tetua. Namun anehnya, tidak ada investigasi terbuka, tidak ada pengadilan sekte, bahkan tidak ada pengakuan bahwa aula hitam pernah dikirim, seolah mereka menghilang dari sejarah. Yemo mulai menyadari, mereka yang mengendalikannya takut pada kebenaran lebih daripada dirinya. Li Baishuang muncul keesokan harinya, ia tidak mengetuk atau menyapa, hanya berdiri di antara rak-rak buku yang masih utuh, seperti bayangan salju yang membeku. Aku melihatmu malam itu, katanya pelan, kau tidak menggunakan ki, kau tidak menggerakkan satu otot pun, tapi mereka semua tumbang. Yemo menatapnya, mencoba menilai apakah ia akan mengkhianati atau menolong, tapi tatapannya menembus permukaan Baishuang, ia tidak bisa membaca gadis ini. Pikirannya terlalu sunyi, terlalu dingin. Bagaimana kau bisa tidak takut padaku? Tanya Yemo akhirnya. Baishuang mengangkat alis. Aku buta terhadap tatapan, aku melihat dengan bukan dengan mata diam. Lalu, untuk pertama kalinya, Yemo tersenyum sedikit. Bukan karena kelegaan, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang tidak runtuh di hadapannya. Gadis buta itu bukan korban, tapi teka-teki. Li Baishuang menawarkan sesuatu yang Yemo tak pernah duga, bimbingan. Ia tidak tahu tentang dao tatapan jiwa. Tapi dia tahu tentang satu hal, bagaimana mengunci emosi, menyaring kesadaran, dan menekan kekacauan mental. Bagi Yemo, itu seperti tali di tengah badai, ia menerima. Sementara itu, di sisi lain sekte, Xiao Liankui menyusun rencananya. Ia mendapatkan informasi dari sumber rahasia bahwa mata iblis telah bangkit. Ketika ia melihat gambaran wajah Suan Yemo, matanya menyipit. Mata seperti itu seharusnya tidak berada di tangan semacam dia. Dia menulis surat ke sekte Langit Pedang, meminta bantuan. Malam itu, Yemo dan Baishuang duduk bersila berseberangan. Dalam latihan meditasi, Baishuang membimbing Yemo untuk masuk ke dalam pikirannya sendiri, untuk melihat sumber kekuatannya secara langsung dalam dunia mentalnya. Yemo melihat sosok dirinya berdiri di antara danau hitam dengan langit merah menyala. Dari air itu, satu bola mata raksasa muncul, menatap balik ke arahnya. Kau memanggilku, suara itu berkata, terdengar dari dalam tengkoraknya. Siapa kau? Tanya Yemo. Aku adalah jiwamu, atau mungkin pecahan dari sesuatu yang lebih tua. Tiba-tiba, bola mata itu pecah menjadi ribuan serpihan cahaya yang menyelimuti tubuh Yemo. Ketika ia membuka matanya di dunia nyata, pupilnya berubah menjadi berlapis-lapis seperti kristal. Baishuang terkejut. Aura yang keluar dari tubuh Yemo membuat seluruh ruangan membeku meski dia tidak menggunakan elemen es. Hari berikutnya, Yemo mencoba keluar dari perpustakaan. Untuk pertama kalinya, para murid menjauh. Bisik-bisik menyebar seperti wabah. Sebagian mengaku melihat tatapannya dalam mimpi mereka. Di sebagian lain mulai kehilangan kemampuan berbicara setelah menatap matanya terlalu lama. Saat berjalan melewati taman sekte, ia bertemu dengan Yi Chintian, murid nomor 1 dari aula pedang langit. Tubuhnya bugar, aura tajam memancar, seperti bilah pedang dari setiap pori-porinya. Ia mendekat dengan senyum menghina. Kau yang katanya membunuh dengan mata? Ingin tahu, apakah tatapanmu bisa menahan pedangku? Yemo hanya berdiri diam, tidak bicara, tapi Chintian menarik pedangnya. Angin di sekitar mereka langsung membelah rumput. Aku tak peduli kamu siapa, tapi orang sepertimu merusak nama sekte. Aku akan menghancurkanmu di depan semua orang. Namun sebelum serangan dimulai, Baishuang muncul dari balik bayangan. Jika kau menyentuh dia sekarang, kau akan menyesal seumur hidup. Yi Chintian terkekeh. Kau melindunginya? Tidak. Aku hanya memberimu kesempatan untuk tetap bisa tidur malam ini. Terjadi ketegangan, murid lain mulai berkumpul. Tapi Yemo memalingkan wajahnya, menatap daun jatuh, dan berkata pelan, aku tidak ingin bertarung, tapi aku tidak akan kalah jika dipaksa. Yi Chintian merasa terhina, tapi ketika ia hendak mengayunkan pedang, tubuhnya justru kehilangan keseimbangan. Pandangannya kabur, jiwanya seperti ditarik paksa ke dalam pusaran kosong. Ia melihat ibunya yang sudah meninggal, mendengar suara-suara kematian dari masa lalunya, dan mencium bau darah dari masa kecilnya. Ketika ia sadar, ia sudah jatuh berlutut, tidak ada luka, tidak ada sentuhan, tapi napasnya terengah.
tubuhnya basah oleh keringat dingin. Yemo hanya berjalan pergi. Malam itu, di tempat lain, seorang lelaki tua bermata satu membuka matanya. Ia duduk di singgasana batu di tengah ruang meditasi yang dipenuhi tengkorak. Tatapan itu telah kembali, katanya. Sang leluhur bermata tiga mungkin belum mati. Dan dari kejauhan, kitab tanpa nama di perpustakaan kembali berbisik. Jalanmu bukanlah jalan manusia, bersiaplah. Suan Yemo, mata dunia mulai terbuka untukmu. Kabut tipis menyelimuti kompleks utama Sekte Angin Senja. Sejak insiden di taman, nama Zuan Yemo tak lagi hanya bisik-bisik, ia berubah menjadi mitos hidup, dibicarakan dengan ketakutan dan kekaguman yang aneh. Para murid mulai menyebutnya yang tak bersenjata. Julukan yang awalnya terdengar seperti hinaan, tapi perlahan berubah menjadi simbol misteri yang membekas di hati mereka. Namun, bagi para tetua sekte, ini adalah ancaman. Di ruang rapat rahasia para tetua, Ketua Sekti, Mo Tianran, mengetuk meja batu dengan jari-jarinya yang penuh cincin formasi. Kita membesarkan seekor ular di bawah ranjang kita, katanya dengan nada dingin. Jika kita tidak memotong lidahnya sekarang, ia akan menelan seluruh sekte. Beberapa tetua mengangguk, tapi satu suara berbeda muncul. Tetua Gusi, sosok kurus dengan jubah gelap dan mata yang terlihat selalu mengantuk. Atau, kita pelajari cara menjinakkannya. Suara Gusi terdengar malas, tapi ada nada bahaya di balik setiap katanya. Mo Tianran mengabaikan saran itu dan memutuskan, malam ini, Suan Yemo akan dipanggil ke aula inti untuk diperiksa. Sementara itu, Yemo duduk di balik gunung kecil, tempat yang sepi dan jauh dari pandangan. Ia mulai bereksperimen dengan matanya. Ia mencoba mengarahkan tatapan ke batu, ke binatang, bahkan ke bayangannya sendiri. Ia sadar, tatapannya bukan hanya membunuh, ia bisa melihat lebih dalam. Menembus permukaan realita. Dalam salah satu eksperimennya, ia menatap seekor burung gagak, dan dalam sekejap, ia melihat seluruh kehidupannya, tempat kelahiran, sarang tersembunyi, bahkan bau kematian yang akan datang. Burung itu jatuh dari langit, tanpa luka, tapi jiwanya, Yemo tahu, telah runtuh. Li Baisuang muncul di belakangnya, membawa sikat bunga es. Kau mulai kehilangan batas, ucapnya tanpa nada menyalahkan. Tatapanmu tak lagi hanya membunuh, tapi menyentuh nasib. Yemo menghela napas. Aku takut, Suang. Takut jadi pembunuh? Takut menjadi dewa? Baisuang menatapnya lama. Kalau begitu, jangan jadi dewa, jadilah manusia yang punya mata dewa. Sebelum Yemo bisa menjawab, satu gulungan cahaya muncul di udara, disegel dengan formasi merah. Itu adalah panggilan dari aula inti, dan tak bisa ditolak. Wajah Baisuang langsung tegang. Ini jebakan, bisiknya. Mereka akan mencabut hakmu sebagai murid, atau lebih buruk, Yemo mengambil gulungan itu. Biarkan mereka coba. Malam itu, Yemo melangkah ke aula inti, di mana para tetua telah duduk melingkar, mengelilingi altar pusat yang dipenuhi formasi pengikat jiwa. Mo Tianran menyambutnya dengan senyum palsu. Zuan Yemo, kami mendengar desas-desus tentang kekuatanmu. Kami ingin mengonfirmasi. Seketika formasi aktif, membentuk penghalang di sekeliling ruangan. Yemo berdiri diam, dikelilingi oleh cahaya-cahaya biru yang mengikat seperti rantai tak kasat mata. Tetua Mo mengirim sinyal dengan matanya, dan seorang murid berbaju hitam muncul dari balik tirai. Ia adalah King Yi Chan, murid penguji yang terkenal kejam, dengan teknik pelepasan jiwa yang bisa membuat musuh mengaku dengan satu sentuhan. Yi Chen mendekat, matanya bersinar tajam. Aku hanya perlu menatapmu sekali. Kalau kau berbohong, jiwamu akan koyak. Dia meletakkan telapak tangan di dada Yemo. Tapi dalam satu detik berikutnya, seisi ruangan menjadi hening. Yi Chen membeku, matanya melotot. Lalu dia berteriak bukan karena sakit, tapi karena ketakutan. Ia melihat seluruh dosa hidupnya ditampilkan di balik mata Yemo. Pengkhianatan, pembunuhan, dan wajah-wajah yang tak bisa ia lupakan. Yi Chen roboh, bukan mati, tapi pikirannya pecah. Ia tertawa seperti anak kecil, lalu menangis seperti bayi, lalu pingsan. Formasi pengikat bergetar. Beberapa tetua mulai bangkit, kaget dan panik. Tapi Gusi hanya menepuk tangannya pelan. Hebat, dia bahkan belum mengaktifkan penuh matanya. Mo Tianran mendekat, matanya menyipit. Apa sebenarnya kau ini? Yemo menatapnya, tapi bukan dengan kekuatan, dengan kejujuran. Aku bukan bagian dari jalan kalian. Aku tidak butuh ki, aku tidak butuh pedang, tapi aku bisa melihat segalanya. Mo Tianran menggertakkan gigi, tapi sebelum ia bisa memerintah apapun,
formasi tiba-tiba hancur. Selembar salju jatuh dari langit di dalam ruangan tertutup, dan Li Baishuang berdiri di tengah aula, mengenakan jubah putih es, aura dingin mengisi udara. Sentuh dia sekali lagi, dan aku akan membekukan jantung seluruh sekte. Semua tetua terdiam, bahkan Tianran mundur satu langkah. Malam itu, Xuan Yemo berjalan keluar dari aula, bukan sebagai murid lemah, tapi sebagai entitas yang bahkan para tetua tak bisa kendalikan. Namun jauh di bawah tanah sekte, dalam ruang bawah tanah tersegel, sebuah mata raksasa terbuka perlahan, dindingnya bergetar, dan suara tua berbisik. Akhirnya, generasi berikutnya telah muncul. Satu mata menuju kehancuran dunia, dua mata menuju kebangkitan sang leluhur. Malam berubah menjadi gelap pekat saat awan menggulung rendah di atas puncak sekte angin senja. Sementara sebagian besar murid tertidur, Xuan Yemo duduk di atas atap perpustakaan, memandangi langit yang tak berbintang, tatapannya kosong, namun matanya terus bersinar samar. Seolah tak pernah benar-benar bisa padam. Li Baishuang berdiri tak jauh darinya, ia tak bicara, hanya memandangi siluet pemuda itu dalam diam. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Mata itu bukan milikmu sepenuhnya kan?" Yemo menjawab pelan, "Aku juga mulai merasakannya, seolah ada sesuatu yang menatap balik dari dalam diriku. Kadang aku berbicara sendiri, kadang aku melihat mimpi yang bukan milikku." Baishuang menatap serius. "Itu bukan mimpi, Yemo, itu ingatan, tapi bukan milikmu. Kau sedang terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih tua, mungkin lebih tua dari sekte manapun di daratan ini." Seketika, tubuh Yemo menegang, ia menggenggam dada kirinya, yang mendadak terasa nyeri hebat. Dalam sekejap, pandangannya kabur dan dunia di sekitarnya lenyap, digantikan oleh hamparan gurun hitam, langit berdarah, dan menara raksasa penuh simbol mata. Di ujung cakrawala, ada sosok berjubah hitam dengan tiga mata menyala menatap ke arahnya diam, penuh penilaian, suaranya menggema, berat dan berlapis. "Kau belum siap, tapi waktumu akan datang. Dunia harus merasakan ketakutan yang pernah aku tanam." Yemo terbangun dengan nafas terputus-putus, peluh membasahi tubuhnya. Baishuang segera menahannya, agar tidak terjatuh. Di sisi lain sekte, Xiao Liankui menerima tamu penting di aula pribadinya. Ia telah memanggil seseorang dari luar sekte, Xing Wei, salah satu pemimpin dari sekte bayangan datar, sekte gelap yang tersembunyi di balik hukum dunia kultivasi. Lelaki itu mengenakan jubah tak berbentuk, wajahnya ditutupi topeng logam, namun mata kanannya bersinar keunguan seperti bara neraka. "Aku dengar kau ingin menundukkan si bocah bermata sesat itu," kata Xing Wei. Liankui menyilangkan kaki, mencelupkan jari ke dalam cawan anggur. "Aku tak ingin menundukkannya, aku ingin memecahkan matanya dan mengambil intinya." Xing tertawa rendah, "Kau tidak tahu apa yang kau minta. Mata itu bukan artefak. Itu warisan kutukan. Tapi, mungkin kita bisa membuatnya membukanya lebih cepat." Di sisi lain sekte, Yemo kembali ke ruang perpustakaan. Namun kali ini, ia menuju lorong bawah tanah rahasia yang hanya ia tahu. Ia menemukan pintu tersembunyi di balik rak tua, tertutup segel mental, yang hanya bisa dibuka oleh tatapan. Di baliknya, tersembunyi ruang batu dengan satu patung besar, seorang lelaki tua bermata tiga. Dengan satu mata di dahi, yang terbuka lebar, di bawah patung tertulis, "Sang leluhur tatapan, pembakar surga, pemilik mata keabadian." Dia mau mendekat, jiwanya bergetar. Ketika ia menatap mata patung itu, seluruh ruangan dipenuhi suara bisikan bahasa kuno, yang membanjiri pikirannya. Ia melihat kilasan peperangan kuno, pasukan yang terbakar tanpa disentuh, dan langit yang hancur oleh tatapan seorang pria. Dan dari bawah tanah ruangan itu, sebuah bola mata raksasa, terkurung dalam formasi segel muncul perlahan, berdingit seperti jantung hidup. Cahaya ungu menyala dari pusatnya, dan sebuah suara berbicara dalam kepalanya. "Pecahkan segel ini, dan dunia akan jadi milikmu. Kau adalah kunci. Kau adalah kelanjutanku." Yemo terhuyung. Namun sebelum bisa mendekat, suara Baishuang terdengar di belakangnya. Ia berdiri di ambang pintu ruang batu, wajahnya pucat. "Kau harus keluar dari sini, ini bukan tempat untuk manusia. Kalau bukan aku, lalu siapa?" tanya Yemo. Tatapannya mulai berubah menjadi gelap. "Siapapun yang bisa membakar dunia dengan mata. Tak pantas jadi penguasa, tapi kau masih bisa memilih," jawab Baishuang dengan tenang. Yemo akhirnya mundur, tapi matanya tetap tertuju pada bola mata yang berdenyut itu, merasa bahwa bagian dari dirinya telah tinggal di sana selamanya. Sementara itu,
para tetua sekte sedang berunding kembali. Mereka mendapat pesan dari sekte Langit Pedang, Li Chenxian tidak bisa pulih dari trauma mentalnya dan mengamuk setiap kali melihat bayangan mata. Mereka menyatakan bahwa sekte Angin Senja telah menyembunyikan iblis dan harus bertanggung jawab. Angin malam membawa bau besi dan bunga layu. Sekte Angin Senja kini berada di ambang konflik terbuka setelah insiden Li Chenxian yang nyaris menghancurkan aula pedang milik sekte langit. Para utusan mulai berdatangan. Mereka tidak datang dengan gulungan damai, tapi dengan pedang di punggung dan formasi perang yang disimpan dalam cincin. Xuan Yemo duduk di tepi jurang belakang sekte, memandangi lembah yang diterangi cahaya bulan di tangannya. Kitab tak bernama kembali bergetar, huruf-huruf di halaman terbarunya seolah ditulis dengan darah. Jika kau tidak ingin dimangsa, maka jadilah pemangsa. Jika dunia mengutuk mata ini, maka biarkan mata ini mengutuk dunia. Li Baishuang muncul. Angin dingin membungkus langkahnya. Ia membawa kabar. Para tetua sekte telah menyetujui perjanjian damai dengan sekte langit dengan satu syarat. Xuan Yemo harus diserahkan. Ia adalah harga dari perdamaian. Kau bukan hanya ditinggalkan, kau dijual, katanya dengan suara pelan tapi tegas. Yemo tidak tampak terkejut. Mereka sudah mengkhianatiku sejak awal. Ini hanya formalitas. Baishuang mendekat. Kalau kau lari malam ini, aku bisa membawamu ke sekte salju Jingkai. Kita bisa sembunyikanmu, latih kekuatanmu. Nanti, saat kau siap kau bisa kembali menghancurkan mereka. Yemo menatap gadis itu, matanya tenang. Aku tidak ingin sembunyi. Baishuang mengepal tangan. Kalau begitu, kau akan mati esok pagi. Mereka akan menyerahkanmu sebagai persembahan penghapus dosa. Ini bukan duel, ini eksekusi. Yemo berdiri perlahan. Jubah hitamnya berkibar. Kalau begitu, biarkan aku mati dengan mata terbuka. Pagi harinya, di alun-alun pendeta, murid dan tetua berkumpul. Di tengah, Yemo dibelenggu dengan rantai ke wajahnya tenang. Tatapannya lurus ke depan. Para utusan dari sekte langit telah tiba, mengenakan jubah perak dengan lambang pedang, membelah awan. Di antara mereka, berdiri Xiao Lianque, tersenyum puas. Di sisinya, ada sosok yang membuat banyak murid menahan napas. Xing Wei, pria bertopeng dari sekte bayangan, dengan aura kekosongan, yang mengisap cahaya di sekitarnya. Ketua sekte Mu Tianran, naik ke podium, mengangkat tangan. Hari ini, kita membuktikan bahwa sekte Angin Senja menolak kegelapan. Kita serahkan si pembawa kutukan, Xuan Yemo, untuk ditebus dengan kedamaian. Teriakan murid-murid campur aduk, beberapa bersorak, sebagian menunduk, dan hanya segelintir yang menatap Yemo dengan rasa bersalah. Saat pedang eksekusi bersinar di atas altar, Yemo mengangkat wajahnya. Waktu seolah melambat, tatapan itu kembali aktif. Pupilnya bercahaya merah tua, lapisan kristal muncul di irisnya, membentuk formasi mata kejiwaan tingkat 3. Dalam sekejap, rantai ki pecah. Para tetua terlonjak kaget. Apa ini? Teriak salah satu tetua. Rantai itu diperkuat dengan 5 segel. Namun sebelum mereka bergerak, Yemo memutar tubuhnya, menatap langsung ke podium tempat Tianran berdiri. Dalam 1 detik, tubuh Mo Tianran gemetar, lalu membeku, matanya terbuka lebar. Namun tak lagi melihat. Ia melihat semua dosa-dosanya: pengkhianatan, pembunuhan, dan pengorbanan murid demi eksperimen gelap. Jiwa Tianran pecah. Dalam diam, panik melanda. Seketika Xing Wei bergerak. Dalam 1 lompatan, ia muncul di hadapan Yemo, dan tanpa peringatan, melepaskan teknik bayangan. Jaring abadi tanpa wujud, kabut hitam menutup matahari. Formasi bayangan membungkus alun-alun, menciptakan ruang dimensi sendiri. Semua orang terlempar keluar dari penglihatan, meninggalkan hanya 2 sosok, Xing dan Yemo. Kau terlalu cepat bangkit, bocah, kata Xing, tapi itu tidak apa-apa. Aku hanya perlu matamu. Namun saat ia mencoba menjangkau, Yemo tidak menghindar. Ia menatap balik dengan seluruh kekuatannya. Untuk pertama kalinya, Xing Wei mundur. Dalam dunia mental, dia melihat cermin. Dan di dalam cermin itu, ia melihat dirinya bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai anak kecil yang gagal menyelamatkan ibunya dari iblis bayangan. Trauma yang selama ini dia tutup rapat kini terbuka paksa. Yemo bergerak maju. Mata ini bukan untukmu, kau bukan pewarisnya. Kau hanya bayangan. Xing merong, mencoba mengaktifkan teknik penutup jiwa, tapi terlalu lambat. Tatapan Yemo telah menyerap struktur jiwanya, dan menghancurkan koneksi tubuh ke jiwa yang telah dipertahankan selama puluhan tahun. Dalam 1 hembusan napas, Xing Wei terjatuh, topengnya pecah, dan di bawahnya tidak ada wajah,
hanya rongga hitam yang mengangan formasi bayangan menghilang. Orang-orang terlempar kembali ke realita. Mereka melihat Yemo berdiri di tengah, tanpa belenggu, tanpa luka, dan tanpa ketakutan. Di bawah kakinya, tubuh Mo Tian'an dan Xing Wei tergeletak tak bergerak. Li Baishuang muncul dari kerumunan. Ia berjalan mendekat, menatap Yemo dengan mata tajam. Kau sudah melampaui batas. Yemo menatap langit. Batas? Aku baru saja mulai. Dan dari langit, guntur menggelegar. Suara tua menggema dari kejauhan. Mata Kaisar Jiwa telah bangkit. Semua sekte, bersiaplah untuk malam abadi. Hening menyelimuti sekte angin senja. Setelah kejadian mengerikan itu, dua nama besar telah tumbang hanya dalam satu malam. Namun bukan kedamaian yang hadir, melainkan rasa takut yang menyebar ke seluruh penjuru negeri. Di ruang bawah tanah sebuah istana sekte kuno, sekelompok orang berjubah hitam duduk melingkar. Di tengah lingkaran, terdapat altar batu dengan mata merah, yang berdenyut pelan, simbol dari aliansi mata kuno, organisasi rahasia yang selama ini mengawasi pemilik-pemilik kekuatan abnormal di dunia kultivasi. Seorang wanita bertopeng kupu-kupu hitam berkata, Xing Wei dikalahkan. Tidak oleh sekte besar, tapi oleh bocah tak dikenal. Seorang lelaki tua yang duduk bersila membuka matanya. Irisnya berwarna putih seperti tulang. Itu bukan bocah biasa. Tatapan Kaisar Jiwa milik garis darah terlarang, dan sekarang telah aktif penuh. Jika dibiarkan, sambung wanita tadi, bocah itu bisa menjadi lebih berbahaya dari semua kultivator yang pernah kita bunuh. Tiba-tiba, cahaya merah menyala di tengah altar. Sebuah suara keluar dari dalam, dingin dan dalam, tanpa tubuh, seperti bisikan dari balik kematian. Jika kalian takut, biar aku yang turun tangan. Semua anggota Heni, mereka tahu siapa yang berbicara. Yuan Linggu, satu-satunya pengguna tatapan kejiwaan yang pernah berhasil membunuh Dewa Roh tanpa mengangkat pedang. Di sisi lain, Xuan Yemo kini bersembunyi di reruntuhan lembah sek kabut suci, tempat yang sudah ditinggalkan selama ratusan tahun karena wabah roh yang menghancurkan jiwa para kultivator. Li Baishuang duduk di seberangnya, mencoba mengobati luka di lengannya akibat pertempuran kemarin. Kau sadar semua sekte besar akan memburumu sekarang? Mereka tidak akan peduli siapa yang benar atau salah. Kau membawa ketidakseimbangan yang membuat mereka takut. Yemo tidak menjawab. Ia hanya membuka kembali kitab tak bernama miliknya. Kali ini, halaman yang muncul kosong, tapi saat dia menyentuhnya, huruf mulai terukir sendiri. Langkah ketiga bukan membunuh, tapi mengerti. Sebelum mengenalan dunia, pahami mengapa dunia layak ditelan. Kitab itu apa sebenarnya? Tanya Baishuang pelan. Yemo menatap mata gadis itu sejenak. Aku juga tidak tahu. Tapi sejak mataku berubah, kitab ini seperti hidup. Ia menulisku takdir. Sebelum aku sempat berpikir, tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar. Roh-roh mati muncul dari tanah. Tubuh mereka setengah membusuk. Dengan jiwa yang terkoyak, mereka mengerang tanpa suara. Baishuang bersiap bertarung, tapi Yemo menghentikannya. Jangan, mereka tidak datang untuk membunuh. Yemo menatap salah satu roh yang paling dekat, matanya bersinar samar. Roh itu berhenti. Wajahnya memudar menjadi kenangan seorang murid muda dari SEKT ini, dahulu dikorbankan demi ritual pemurnian Ke. Dalam pandangan mental Yemo, ia melihat bagaimana murid itu diikat, dikuliti jiwanya, dan dijadikan bahan percobaan. Yemo menunduk, kalian minta keadilan. Ratusan roh merangkak mendekat, bukan untuk menyerang, tapi seolah memohon. Mereka semua menunjukkan kenangan kematian mereka, semuanya korban eksperimen keji para tetua sekte masa lalu. Lembah ini bukanlah tempat kutukan, ini kuburan rahasia sekte-sekte besar. Baishuang bergidik, mereka ingin balas dendam. Yemo menutup kitabnya dan berdiri. Tidak, mereka ingin dilihat, didengar, dan dikirim pulang. Ia mengaktifkan tatapan jiwa, bukan untuk membunuh, tapi untuk mengurai jiwa-jiwa itu satu persatu, membersihkan kenangan trauma mereka, dan melepas mereka ke arus reinkarnasi. Dalam proses itu, dia menyerap sebagian kecil jiwa mereka, bukan sebagai kekuatan, tapi sebagai ingatan. Ketika upacara selesai, seluruh lembah menjadi terang, kabut kutukan sirna, dan di langit, bintang berbentuk mata muncul, menyala merah seperti api, sebuah pertanda langit bahwa kekuatan lama telah kembali bangkit. Tapi dari kejauhan, seseorang menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak. Seorang gadis dengan jubah perak dan simbol sekte kilat surga di dada murid langsung kepala sekte, dikirim untuk menyelidiki. Ia berbisik, Xuan Yemo. Bukan hanya ancaman, dia adalah takdir yang berubah bentuk,
dan di telapak tangannya muncul gulungan perintah. Jika bertemu subjek, BUNOHAM, tanpa perundingan. Langit di atas lembah kabut suci kini bersih, seolah roh-roh yang sebelumnya mendiaminya telah meninggalkan berkah terakhir. Tapi ketenangan itu hanya berlangsung sebentar. Zuan Yimo menatap langit, diam sejenak. Seseorang mengintai sejak tadi, gumamnya pelan. Li Baishuang langsung berdiri dan mengaktifkan pelindung kinya, di mana, tak lama, tanah di depan mereka retak, dan dari balik kabut, muncul sesosok gadis muda berjubah perak dengan mata tajam seperti kilat. Ia menghunus pedang langitnya, dan seketika udara menjadi tegang. Dialah Mu Qinglian, murid inti sekte kilat surga, pewaris langsung dari kepala sekte sendiri. Zuan Yimo, katanya dingin, atas nama sekte kilat surga dan konfederasi langit timur, kau dinyatakan sebagai ancaman eksistensial. Aku diberi perintah langsung, kau harus mati di sini. Yimo mengangkat alis ancaman. Aku bahkan belum menyerang satupun dari kalian tanpa alasan. Tatapanmu bukan milik dunia ini, jawab Qinglian tegas. Kekuatanmu berasal dari akar terlarang yang menentang kehendak langit, dan orang-orang sepertimu harus dihapus sebelum tumbuh. Seketika, Qinglian menebaskan pedangnya, memanggil kilat 7 warna yang menghantam langsung ke arah Yimo dan Baishuang. Yimo mendorong Baishuang menjauh dan berdiri menerima serangan. Namun sebelum kilat itu menyentuhnya, matanya bersinar ungu gelap. Ia membelokkan serangan dengan tatapan membalik medan spiritual. Serangan Qinglian membentur langit, membelah awan, tapi gagal menyentuh targetnya. Jadi, ini kekuatan tatapan kaisar jiwa itu, ucap Qinglian dengan nada penasaran. Tak kusangka kau bisa membelokkan energi langit. Namun sebelum Yimo sempat menjawab, Qinglian meluncur lagi, kali ini dengan formasi ilusi listrik yang mengelilingi ruang pertarungan dan membuatnya seperti dunia kecil tersendiri. Jangan pikir hanya karena kau bisa membelokkan kekuatanmu, kau tak bisa disentuh. Ini adalah medan spiritual tingkat 6, setiap emosi, setiap gerakanmu akan dipantulkan kembali padamu. Yimo diam, tapi matanya berubah kali ini menyala 2 lapis, hitam dan ungu, seperti lingkaran matahari yang gelap. Qinglian tiba-tiba terdiam, jantungnya berdetak tidak teratur. Seketika, semua medan spiritual di sekitarnya menjadi tidak stabil. Emosi yang ia kendalikan dengan latihan bertahun-tahun mulai mengamuk sendiri, ketakutan, kemarahan, rasa bersalah semuanya menyerang balik ke tubuhnya. Ini teknik ilusi jiwa, bukan? Ini sesuatu yang lebih dalam, ucapnya sambil berlutut, wajahnya memucat. Yimo melangkah pelan mendekat, mataku bukan hanya membunuh, ia memaksa seseorang menghadapi seluruh bayang-bayang dirinya sendiri. Semua yang kau sembunyikan dari dunia akan terbuka. Kilatan cahaya muncul. Mu Qinglian melihat dirinya saat kecil berlutut di depan tetua yang menghukum ibunya karena melahirkan anak di luar sakti. Ia melihat bagaimana dia berjanji akan menjadi kuat, walau itu berarti membuang perasaan. Dia menangis dalam diam, lututnya menyentuh tanah. Tapi Yimo tidak membunuhnya. Ia hanya menatapnya sebentar, lalu berbalik. Kau bisa memilih tetap menjadi alat yang diperintah, atau mulai berpikir sendiri. Qinglian menggigil, tatapannya kosong, seperti baru dilahirkan kembali. Saat Yimo dan Baishuang pergi meninggalkannya, langit kembali normal. Tapi di dalam dirinya, sebuah keraguan telah tumbuh, dan bagi seorang murid inti sekte besar, itu lebih berbahaya dari luka apapun. Sementara itu, di paviliun langit selatan, para pemimpin sekte-sekte besar berkumpul. 5 kursi utama diisi oleh kepala sekte, Gu Yanxi dari sekte langit Apai, Mo Jihuan dari sekte Padang Bening, Jiruxin dari sekte ilusi tanpa bentuk, serta 2 pemimpin sekte bayangan yang identitasnya disembunyikan. Zuan Yimo sudah melampaui tahap roh sejati. Kita harus bergerak sebelum dia mencapai tingkat dewa 1 mata, kata Mo Jihuan. Tapi menyerang langsung bisa memicu pemberontakan sekte-sekte kecil yang mulai menyukainya, bantah Jiruxin. Mereka menyebutnya anak pengurai jiwa, seorang penyelamat, bukan iblis. Gu Yanxi menepuk meja. Kalau begitu, kita butuh seseorang yang bisa menghapusnya. Tanpa jejak, semua kepala sekte menoleh saat seorang pria bertopeng masuk. Ia membawa bungkusan kain merah berisi bola mata berdarah. Beri aku waktu 7 hari, ucap pria bertopeng itu. Aku akan membuat dunia lupa bahwa Zuan Yimo pernah ada. Mereka semua diam, sebab mereka tahu siapa pria ini. He Wuxiang, pembunuh spiritual yang bahkan tidak memiliki nama di dunia jiwa, dan begitu ia bergerak, bahkan roh tak bisa melawan. Di pegunungan barat yang terpencil,
Xuan Yemo dan Li Baishuang menetap sementara di reruntuhan kuil kuno yang dipenuhi akar-akar spiritual. Udara di sana dipenuhi aura suci yang samar, namun mendalam. Tempat ini dikenal dalam legenda sebagai pusara mata langit kuil para biksu pengamat zaman kuno yang konon bisa melihat benang nasib alam semesta. Li Baishuang membuka gulungan peta dan menunjuk salah satu simbol aneh. Di bawah kuil ini, ada sesuatu yang tersegel. Bahkan para tetua seumur hidup tak mampu membukanya. Tapi dengan kekuatanmu aku bisa membukanya, tapi bukan berarti seharusnya kubuka. Rotom Yemo sambil menatap dasar altar batu yang retak. Namun sebelum mereka bisa memperdebatkannya lebih jauh, hawa dingin menusuk ruangan. Seolah kematian melintas, langkah kaki perlahan menggema, dari balik kabut masuk seorang pria berjubah kelam dengan topeng putih. Tak terlihat wajahnya. Namun setiap langkahnya memadamkan nyala api spiritual di sekitarnya. Xuan Yemo langsung berdiri. Hei Wuxiang. Li Baishuang menggertakkan gigi, pembunuh bayangan. Legenda yang katanya sudah mati 3 kali tapi tak pernah benar-benar hilang. Hei Wuxiang tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya, dan dari balik lengan bajunya, keluar bola mata merah yang melayang mengikuti gerakan jari-jarinya seperti seekor serangga spiritual. Bola mata itu adalah pengamat kosong, artefak kutukan yang bisa mengunci jiwa target dan melumpuhkan segala jenis pertahanan spiritual. Satu tatapanmu bisa membunuh, ucap Wuxiang dengan suara datar. Tapi aku tidak datang untuk melihat, aku datang untuk membutakan. Dalam sekejap, altar kuil berguncang, semua formasi pelindung hancur oleh tekanan tak terlihat. Yemo mencoba menatap Wuxiang, namun sesuatu terjadi, tatapannya seperti menembus kabut kosong. Seakan pria itu tidak memiliki jiwa, dia tidak punya bentuk roh. Seru Baishuang, matamu tak bisa membaca atau mengurai dirinya. Tapi Yemo tetap tenang. Ia menutup matanya sejenak dan membuka kembali dengan pupil berwarna perak gelap. Bentuk kedua dari mata miliknya jalan tak bernama. Kekuatan yang bukan hanya mengurai, tapi mengungkap struktur dasar dari keberadaan makhluk di matanya. Dia melihat Hei Wuxiang sebagai siluet berjuta jiwa yang terkoyak, seolah eksistensinya adalah tambal sulam dari roh-roh yang pernah dibunuhnya. Tak ada satu identitas, hanya serpihan-serpihan memori yang dikendalikan oleh kehendak kosong. Yemo mengangkat tangannya dan membentuk simbol mata di udara. Tapi sebelum ia menyelesaikan tekniknya, bola mata merah menyerang lebih dulu dan menancap di bahunya, menyerap energi jiwanya secara paksa. Aku bukan pembunuh, kata Wuxiang pelan. Aku adalah penghapus, dan aku datang untuk menghapus keberadaanmu. Dari semua alam, Li Baishuang menyerang dengan tombaknya. Tapi dinding tak kasat mata muncul sebuah perisai dari roh yang hilang. Bahkan energi tajamnya tak mampu menembusnya. Yemo terjatuh, setengah lututnya menyentuh tanah. Bola mata itu kini berputar cepat di bahunya, menciptakan formasi ruang jiwa terbalik. Tapi dia tersenyum. Jadi kau pikir aku hanya bergantung pada mata ini? Dari dalam tubuhnya, muncul suara dengungan kuno. Altar di belakangnya bereaksi. Ukiran lama mulai menyala. Pusara ini bukan hanya tempat penyegelan. Lanjutnya, ini adalah tempat kelahiran roh pengamat awal. Seketika, tanah pecah, dan dari bawah altar bangkit sosok bayangan raksasa bermata satu. Entitas itu memiliki mata seukuran langit, menyala seperti matahari gelap. Ia mengangkat tubuh Yemo dengan cahaya, dan menyatu dengannya. Bola mata kutukan milik Wuxiang berteriak, seolah makhluk hidup yang kesakitan, dan meledak menjadi debu darat. Wuxiang terlempar. Untuk pertama kalinya, dalam ribuan tahun, ekspresi terkejut muncul di balik topengnya. Yemo berdiri kembali, kini dengan aura yang berbeda, rambutnya melayang oleh tekanan spiritual murni, dan suaranya bergema dengan dua lapisan manusia dan ilahin. Kau ingin membutakanku? Maka lihatlah, bagaimana dunia ini akan terbuka lebih luas. Dengan satu tatapan, semua roh di sekitar terdiam, dan Wuxiang, sang pembunuh tanpa bentuk, perlahan meleleh menjadi bayangan jiwa. Sebelum menghilang tanpa suara, Li Baishuang menatap punggung Yemo dengan tatapan terpaku. Kau telah melangkah ke wilayah para dewa. Namun Yemo hanya menatap ke langit, tempat cahaya gelap berkumpul. Belum. Tapi dunia ini akan memaksa kita menjadi dewa atau mati, dan aku tidak akan mati di kejauhan. Di sebuah danau kaca yang memantulkan semua yang palsu, sepasang mata lain terbuka. Mata milik Zhao Shiqin, pewaris klan rahasia yang menguasai jalan cermin. Ia tersenyum tipis saat menatap pantulan Yemo dari kejauhan. Menarik sekali. Seseorang dari dunia rendah
bisa menantang sistem yang dijaga langit itu sendiri. Mungkin dia bisa menjadi cerminku. Langit di atas lembah Fengluang tampak terbelah. Tanda-tanda petaka surgawin mulai bermunculan sejak kekuatan roh pengamat awal bangkit bersama Zuan Yemo. Dunia meresponnya dengan ketakutan yang tersembunyi dalam ketenangan. Alam seperti menahan napas. Di sisi lain, jauh dari pegunungan Tambat Yemo bertarung melawan Hei Wuxian. Sebuah istana kristal terapung berdiri di atas langit yang tak tersentuh manusia biasa. Inilah istana cermin murni. Markas rahasia dari keluarga Zhao klan penguasa jalan cermin. Ilmu spiritual yang bisa menyalin, memantulkan, bahkan membalikkan kenyataan. Zhao Xiqin duduk di atas tahta dari ribuan cermin kecil, dikelilingi ilusi jutaan wajahnya sendiri. Di tangannya, ia memegang sepotong pecahan cermin berdarah pantulan kejadian. Saat Zuan Yemo melepaskan kekuatan roh pengamat awal, matamu bukan hanya pembunuh, bisik Xiqin sambil menyentuh pecahan itu, tapi jendela ke dunia sebelum dunia ini. Tiba-tiba, salah satu wajah cerminnya bergoyang. Seorang tetua berjubah cermin muncul, membungkuk dalam Pangeran Xiqin, lembah 7, malah menjalin komunikasi. Mereka ingin tahu, apakah ini saatnya menukar langit? Zhao Xiqin tersenyum ringan, belum, langit yang lama belum runtuh sepenuhnya, tapi sudah mulai retak. Di sisi lain, Yemo dan Li Baishuang kini dalam perjalanan menuju kota Juluan, kota pusat perdagangan artefak spiritual, tempat orang dari 9 dunia bertukar rahasia dan kutukan. Yemo menyembunyikan auranya kembali, mengunci roh pengamat awal dalam ruang meditatif di dalam dirinya. Seharusnya kita tidak terlalu mencolok. Setelah peristiwa kemarin, pemburu mata seperti Wuxian pasti bukan satu-satunya yang mencium kehadiranmu, kata Baishuang sambil menutupi wajahnya dengan kerudung giok. Namun Yemo tak menjawab. Pandangannya tertuju ke arah langit. Entah kenapa, ia merasakan dirinya sedang diperhatikan, tapi oleh siapa dan dari mana, tidak jelas. Begitu mereka sampai di gerbang kota Juluan, suasana kota terasa aneh, terlalu tenang, seolah semua orang menahan sesuatu. Bahkan pedagang jalanan berbicara pelan, aroma dupa pembasmi roh memenuhi udara. Yemo baru menyadari kejanggalannya ketika ia menatap seekor burung gagak di atas gapura. Matanya memantulkan wajah Yemo dengan senyuman cermin, gumamnya. Di saat yang sama, sebuah gerbang dimensi kecil terbuka di atas kota. Dari dalamnya muncul seorang pemuda berpakaian putih dengan sulaman perak di kerahnya. Langkahnya tenang, namun auranya seperti ketenangan sebelum badai. Zuan Yemo, ucapnya langsung, aku datang bukan untuk berkelahi, tapi untuk melihat. Apakah matamu bisa menatap diriku tanpa menghilang? Li Baishuang langsung mengenali pemuda itu, Zhao Xiqin, pewaris jalan cermin. Xiqin mengangguk, aku hanya penasaran, satu tatapanmu bisa membunuh? Maka biarkan aku menjadi cermin yang memantulkan tatapan itu kembali padamu. Yemo mendekat, tanpa ragu. Kalau kau ingin mencoba, pastikan kau siap tidak bisa melihat selamanya. Dua pasang mata bertemu, satu menatap menembus jiwa, satu lagi memantulkan kebenaran yang tersembunyi. Seketika, ruang antara mereka memutar. Semua orang di kota terjebak dalam ruang cermin reflektif. Sebuah dimensi tak nyata tempat semua emosi, kenangan, dan kebohongan terpantul berkali-kali. Dalam ruang itu, Yemo melihat dirinya berdiri, dan juga berlutut, dan juga terbunuh. Semua versi yang berbeda-beda, tergantung dari pantulan cermin-cermin di sekitarnya. Di ruang ini, ucap Xiqin, tidak ada kebenaran, hanya bias. Kalau matamu tidak bisa membedakan realitas dan refleksi, kau akan kehilangan kendali. Namun Yemo justru tersenyum. Sayangnya untukmu, mataku bukan hanya pembunuh, tapi pemisah. Aku melihat bukan untuk memahami. Aku melihat untuk menghancurkan ilusi. Tiba-tiba, dari matanya muncul kilatan cahaya perak hitam. Cermin-cermin mulai retak. Xiqin terkejut, apa? Bagaimana kau bisa? Karena ilusi hanya bisa bertahan. Pada mereka yang takut kebenaran, aku tidak takut. Satu tatapan mengiris dimensi reflektif, 1000 bayangan Xiqin hancur dalam sekejap. Dunia kembali normal. Zhao Xiqin jatuh ke lutut, matanya berdarah, tapi wajahnya justru tersenyum. Kau menarik sekali, Zuan Yemo, lebih menarik dari yang kuduga. Baiklah, aku tidak akan menjadi musuhmu. Belum, ia menghilang dalam kilatan cermin terakhir yang pecah. Li Baishuang menarik napas panjang, kau memprovokasi semua pewaris kekuatan besar di 9 langit. Apa kau tidak takut satu saat semua akan memburumu?
Yemo menatap langit yang mulai bersinar merah keunguan. Takut, gumamnya, justru aku menunggu mereka datang dan jauh di bawah tanah kota Juluan. Dalam reruntuhan yang terlupakan, seekor naga buta membuka matanya yang bersisik merasakan kekuatan mata itu. Dan mengingat nama kuno yang seharusnya telah hilang. Penguasa mata ke-13. Suara dentingan rantai tua menggema di kedalaman bumi. Di bawah kota Juluan. Dalam gua hitam yang dikunci oleh 7 segel formasi kuno, sesosok naga buta menggeliat dari tidurnya yang ribuan tahun, sisiknya terkelupas, dan matanya 2 bola putih kosong mulai berdenyut dengan kilatan samar perak. Aku mencium bau kutukan lama. Dan mata itu telah bangkit kembali, desisnya dalam suara yang bisa menggetarkan tulang. Jika penguasa mata ke-13 kembali, maka masa kehancuran pun ikut menapak di permukaan. Xuan Yemo dan Li Baishuang belum menyadari bahwa setiap tatapan Yemo mulai mengguncang lapisan tersembunyi dunia. Mereka hanya tahu pertempuran dengan Zhao Ziqing telah menarik perhatian banyak kekuatan besar. Malam itu, di penginapan kecil di tepi kota, Yemo duduk diam, menatap sepotong cermin retak yang ditinggalkan Ziqing. Tak ada pantulan di cermin itu, hanya kehampaan. Baishuang duduk di dekatnya, memperhatikan. Kau tahu, setiap kali kau menatap seseorang, kau seperti mengambil sesuatu dari mereka, kata Baishuang. Yemo tak menjawab. Baishuang melanjutkan, tapi aku rasa, tatapanmu bukan hanya menghapus. Ia juga menyimpan. Apa kau masih ingat, siapa orang pertama yang kau lihat dengan mata itu? Yemo menghela napas panjang. Ibuku. Baishuang menunduk maaf. Dia melihat langsung ke mataku, tanpa rasa takut terpeli. Saat itu, aku belum tahu bagaimana mengendalikannya. Seketika suasana sunyi, hingga suara ketukan di pintu membuyarkan semuanya. Seorang anak kecil berdiri di amban, tubuhnya lemas, pakaiannya berlumuran darah, di tangannya ada gulungan kertas berstempel Sekte 8 Lidah, sekte pengintai yang menguasai info dunia bawah, untuk Xuan Yemo. Bisiknya sebelum pingsan. Yemo membuka gulungan itu, di dalamnya tertulis satu kalimat. Mata ke-13 telah memecahkan segan. Sang Raja Kekosongan sudah mencarimu. Di tempat lain, ribuan li dari kota Juluan, di puncak menara penembus langit. Seorang lelaki tua dengan 8 mata di wajahnya duduk bersilang. Ia adalah Jin Duyo, pengamat waktu dari sekte tersisa masa lampau. Di seorang muridnya berlutut di hadapan sang guru. Xuan Yemo sudah menembus dimensi cermin reflektif dan mengalahkan Zhao Ziqing. Duyo mengangguk pelan, terlalu cepat. Terlalu terang, bintang yang bersinar terlalu tajam akan lebih dulu terbakar. Apakah kita harus mengintervensi, guru? Duyo membuka mata ke-7 di dahinya mata yang melihat probabilitas masa depan. Aku melihat 9 dari 10 masa depan berakhir dengan kehancuran. Tapi di satu jalur. Ia menyatu dengan sang Raja Kekosongan, kembali di Juluan. Malam itu Yemo berusaha bermeditasi, namun pikirannya tidak tenang. Ia melihat bayangan lelaki tua bermata 8, dalam mimpinya berbisik padanya dalam bahasa yang belum pernah ia dengar. Tiba-tiba, ia merasa ditarik keluar dari tubuhnya. Masuk ke ruang tak berbentuk sebuah dimensi kosong, tanpa warna, tanpa cahaya. Di sana, ia bertemu sosok berjubah hitam raksasa, tanpa wajah, tapi memiliki sepasang mata bercahaya yang tak bisa dipandang langsung. Sosok itu bukan manusia, bukan roh, bukan iblis. Aku telah menunggumu, pewaris mata ke-13. Siapa kau? Tanya Yemo dalam pikirannya. Aku adalah bayangan pertama, bagian dari kekosongan yang lahir sebelum cahaya dan waktu. Mata-matamu adalah warisan kami, bukan milik manusia. Yemo menggertakkan giginya. Kalau begitu, kenapa aku masih manusia? Bayangan itu mendekat, karena kau dilahirkan untuk menjadi jembatan, dan jembatan harus memilih, membawa umat manusia, atau menenggelamkan mereka ke kegelapan. Cahaya dari mata Yemo meledak tiba-tiba, menghancurkan dimensi itu. Ia tersentak bangun, tubuhnya berkeringat, dan di dahi kanannya muncul garis cahaya berbentuk segel bulat samar. Li Baishuang yang mendengar ledakan energi dari luar ruangan, langsung masuk. Apa yang terjadi? Yemo menatapnya dengan mata yang kini terlihat lebih dalam, lebih gelap, dan lebih menyala dari sebelumnya. Aku baru saja bertemu sesuatu yang seharusnya belum bangun. Baishuang mendekat. Ragu, apa itu? Bayangan pertama, jawab Yemo, dan itu baru permulaan dunia ini.
akan segera melihat bentuk asli dari mata ini. Di luar kota Juluan, kabut mulai turun dari langit. Tapi ini bukan kabut biasa, ini adalah kabut dimensi kosong. Pertanda bahwa batas antara realitas dan ruang tanpa bentuk mulai menipis. Langit berubah merah kelam, dan suara jeritan terdengar dari arah timur. Kehancuran perlahan berjalan ke arah tempat Suan Yemo berpijak, dan para pengamat dunia mulai mengirim utusan mereka. Karena satu hal kini menjadi jelas, tatapan itu tak lagi hanya bisa membunuh, ia bisa membuka gerbang yang seharusnya terkunci selamanya. Kabut dimensi kosong menyelimuti kota Juluan seperti jaring laba-laba raksasa yang perlahan mencengkeram. Dalam waktu satu malam, ribuan warga dilaporkan hilang tanpa jejak, menguap begitu saja tanpa suara, tanpa bekas. Para kultivator tingkat menengah yang mencoba menyelidiki pun tak kembali. Suan Yemo berdiri di atap penginapan, menatap cakrawala yang berdenyut merah seperti muka terbuka di langit. Di sisinya, Li Baisuang menatap langit dengan tatapan penuh kegelisahan. Yemo, ini bukan fenomena biasa. Kabut itu hidup, ujar Baisuang. Yemo mengangguk. Dan aku bisa merasakannya, kabut itu sedang mencariku. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam menyayat langit. Dari celahnya, sesosok tubuh kurus tinggi dengan wajah tertutup kain tipis meluncur turun. Wajahnya tak punya mata, namun seluruh tubuhnya bergetar seperti sedang merasakan keberadaan sesuatu. Itu adalah salah satu utusan kekosongan makhluk tak bermata yang dapat mencium energi warisan mata ke-13. Warga yang melihat langsung menjadi gila. Mulut mereka bergetar, menggumamkan bahasa tak dikenal sebelum tubuh mereka meleleh seperti lilik. Yemo turun ke jalan, menatap makhluk itu. Dia mencium jejakmu, gumam Baisuang di belakangnya. Kau akan melawannya? Yemo menggeleng. Aku akan mengujinya. Makhluk itu mengerang. Dari dalam tubuhnya keluar serabut hitam seperti tentakel. Masing-masing mengarah ke Yemo. Namun sebelum menyentuhnya, seluruh dunia tiba-tiba membeku. Udara tak bergerak, suara berhenti, warna menghilang. Yemo membuka mata kanannya, mata yang belum pernah dia buka sejak kecil. Di seketika, makhluk itu meledak menjadi debu perap, tanpa suara, tanpa proses, hanya menghilang. Saat dunia kembali bergerak, Baisuang terdiam. Mata kananmu itu bukan mata manusia, Yemo hanya berkata lirih. Itu mata yang melihat keluar realitas. Sementara itu, jauh di kedalaman lembah Xiuyuan, seorang wanita tua bersayap kristal duduk di atas tahta es. Ia adalah Nona Guanyin tanpa nama, makhluk separuh roh separuh malaikat. Pengawas keseimbangan antara dunia nyata dan dimensi kosong. Seekor burung bermata tiga hinggap di bahunya, membawa kabar dari barat. Utusan pertama telah lenyap. Bisik burung itu. Guanyin mengerutkan kening, tatapan yang menembus fondasi realitas. Sudah muncul, ia bangkit, dan dari sayapnya jatuh serbuk salju yang bisa membekukan waktu. Panggil para penjaga cahaya. Jika mata ke-13 membuka lebih dari satu pintu, maka bahkan aku tidak bisa menutupnya lagi di tempat lain. Dalam reruntuhan kota kuno yang terkubur di bawah Danau Swilan, sekelompok sekte rahasia tengah bersidang. Mereka adalah sekte 5 cermin penjaga sejarah dunia. Sebelum sejarah itu sendiri ditulis, Suan Yemo telah membuka mata kanannya. Ucap tetua tertua, kita semua tahu apa artinya. Dia telah menyentuh jalur yang menuju takdir terlarang. Jika dia sampai menyatu dengan bayangan pertama, maka dunia tak akan memiliki ujung lagi, hanya berulang dan berulang. Dalam kekosongan abadi, namun, dari sudut ruangan, seorang wanita muda berdiri. Ia mengenakan jubah hitam dengan ornamen perak yang bersinar redup. Dia tidak akan menyatu dengan kekosongan, katanya tenang. Dia akan melawannya. Mereka semua menatapnya. Salah satu tetua bertanya, kau yakin, murid Xiantong? Wanita itu mengangguk. Karena aku adalah bayangannya. Yang kedua, di Juluar, malam itu Yemo bermimpi. Tapi kali ini, bukan bayangan pertama yang muncul, melainkan seorang anak laki-laki kecil tampak seperti dirinya sendiri saat masih kecil. Tapi dengan luka di seluruh tubuh dan kedua matanya dibalut kain. Anak itu berkata, mata ini tidak untuk melihat, tapi untuk memahami. Jika kau terus melihat, kau akan melupakan siapa dirimu. Yemo terbangun, nafasnya berat. Baisuang masih terjaga. Ia berkata lirih, kau harus ke menara penembus langit. Di sana ada seseorang yang bisa menjawab semua pertanyaanmu. Yemo menatap langit. Aku rasa mereka juga menungguku. 3 hari kemudian, Suan Yemo dan Li Baisuang meninggalkan kota Juluan. Kabut masih bergelayut, tapi tak berani mendekat.
Semua mata mengawasi kepergian mereka. Namun dari atas awan, dalam bayang-bayang, sesosok gadis muda berambut putih melayang diam, mengenakan pakaian kultivator dari sekte Tianji. Tatapannya dingin, dan di matanya ada bercak kelam yang tidak normal. Dia bergumam, "Xuan Yemo, kau tidak tahu bahwa matamu membunuh ayahku." Dan senyumnya perlahan melengkung terlalu manis untuk sesuatu yang dipenuhi dendam. Langit di atas menara penembus langit berwarna ungu tua, seperti luka malam yang belum sembuh. Menara itu berdiri menjulang sampai menembus awan, dan dikabarkan bahwa puncaknya bisa mengintip ke arah sungai langit, tempat di mana ingatan masa depan dan masa lalu saling bertabrakan. Xuan Yemo dan Li Baixuan tiba di gerbang menara setelah perjalanan selama 7 hari. Namun, tak ada penjaga, tak ada pelindung, hanya suara dingin samar yang menggetarkan tulang. Ini bukan menara biasa. Tempat ini hidup, bisik Baixuan. Yemo mengangguk. Ia bisa merasakan mata yang tak terlihat menatapnya dari berbagai arah. Bukan mata manusia tapi mata dari sesuatu yang telah mengamati sejak sebelum semesta ini ada. Saat mereka melangkah masuk, lorong-lorong menara mulai berubah bentuk. Lantai berputar, dinding menyempit dan melebar. Namun langkah Yemo tetap tenang. "Aku tidak mencari jalan keluar," ucapnya. "Aku mencari kebenaran." Dengan suara lirih, ruang pun berhenti berubah. Dinding-dinding kembali seperti semula, dan dari tengah lorong muncul seorang wanita tua mengenakan jubah berbintang. "Aku adalah Lian Zhu, penjaga lapisan ke-8 menara," katanya. Hanya mereka yang telah melihat dirinya sendiri dari luar waktu yang boleh naik. Yemo menatapnya. "Aku ingin bertemu dengan dia yang melihat pertama kali." Lian Zhu memicingkan mata. "Bayangan pertama?" "Bukan," jawab Yemo. "Orang yang menciptakan bayangan itu." Di ruang lain dari menara, Li Baixuan berpisah dari Yemo. Ia dibawa oleh ilusi cahaya ke dalam dimensi pribadi miliknya, ujian untuk pengikut mata ke-13 di sana. Ia dipaksa untuk menghadapi ribuan versi dirinya dari jalur takdir berbeda. Di salah satunya, ia adalah seorang pembunuh kejam. Di versi lain, ia seorang pertapai yang membiarkan Yemo mati muda. Semua versi itu menatapnya dan berkata serentak, "Mana di antara kita yang asli?" Baixuan berteriak, "Tak satu pun dari kalian." Dan seluruh ruang runtuh. Saat ia membuka mata, di hadapannya muncul sosok seorang lelaki versi masa depan Yemo dengan rambut putih dan aura kehampaan di sekelilingnya. Lelaki itu menatapnya dengan luka yang tak bisa dilihat. "Jaga Yemo, karena aku sudah gagal." Sosok itu lenyap, dan Baixuan menangis tanpa tahu kenapa. Sementara itu, Yemo mencapai lapisan ke-13 menara, tempat yang disebut ruang diam. Di sana, waktu membekul, dan pikiran tidak bisa digunakan. Satu-satunya hal yang tersisa hanyalah keberadaan. Di tengah ruangan duduk seorang lelaki tua bermata tertutup kain putih, kulitnya transparan, dan jantungnya terlihat berdetak pelan. Dia adalah Mo Shen, pengawas pertama mata ke-13 dan satu-satunya manusia yang pernah memandang sampai ke tepi realita. "Xuan Yemo," ucapnya pelan, "apa yang kau cari?" Yemo menjawab, "Kenapa aku memiliki mata ini? Siapa yang memberikannya? Dan apa yang terjadi jika aku membukanya sepenuhnya?" Mo Shen tersenyum lelah. "Itu bukan mata pemberian. Itu adalah kutukan. Kau tidak memilikinya. Oh adalah perwujudannya." Ruangan mulai retak. Mo Shen berdiri. Tubuhnya mulai meleleh seperti lilin. "Kau adalah ulanganku yang ke-1216. Dan ini adalah kesempatan terakhir dunia untuk bertahan." Yemo tersentak. "Apa maksudmu?" "Ulanganku." Mo Shen menatapnya dengan mata tertutup. Namun Yemo bisa merasakannya langsung ke dalam jiwa. "Semua ini telah terjadi sebelumnya, berkali-kali. Kau membuka matamu, dunia runtuh, dan waktu diulang. Tapi satu hal berbeda kali ini." Yemo menggertakkan gigi. "Apa?" Mo Shen menunjuk ke dadanya. "Kali ini, kau membawa seseorang bersamamu, dan dia adalah kunci." Di luar menara, gadis misterius berambut putih dari sekte Tianji, Leng Jiuyui, telah tiba. Ia menatap puncak menara dengan murka dalam mata gelapnya. "Xuan Yemo, kau tak hanya membunuh ayahku, tapi juga mengulang penderitaan dunia." Ia melepaskan jubahnya, di bawahnya tampak bekas luka hitam berbentuk mata di punggungnya, bukti bahwa dia juga pernah terkena tatapan Yemo. Namun berbeda, ia selamat. Dan mata itu kini memberinya kekuatan untuk membalikkan balik segalanya, kembali ke dalam menara. Mo Shen meletakkan tangannya di kepala Yemo dan berbisik, "Kau harus mengingat ini, kalau tatapanmu bisa membunuh, maka pilihanmu bisa menghidupkan." Dan tiba-tiba,
Yemo tersedot ke dalam pusaran cahaya. Dia tidak sadar tubuhnya jatuh, dan pikirannya berada di tempat lain. Di tempat kosong, dia melihat seluruh hidupnya dalam urutan mundur, setiap keputusan, setiap luka, setiap tatapan. Semua berakhir di satu titik, seorang bayi menangis. Dengan satu mata tertutup oleh cahaya, dan di belakang bayi itu, sesosok entitas raksasa berdiri, berwajah kabur, namun memiliki ratusan mata yang semuanya terbuka. Makhluk itu menatap Yemo dan berkata, "Kau adalah pecahan dariku. Dan waktumu hampir habis." Suan Yemo membuka mata dengan napas terengah-engah. Ia sudah tak berada di dalam menara penembus langit. Di sekelilingnya hanya ada kehampaan tak berbentuk, namun tak juga gelap. Dunia itu terasa seperti lembaran kertas kosong yang menanti dicoret oleh takdir. Di mana ini? Suaranya sendiri terdengar seolah terpantuk dari dimensi yang belum diciptakan. Di depannya, perlahan muncul sosok, bayangan dirinya. Namun bukan dirinya Suan Yemo yang membunuh semua orang yang pernah menyayanginya. Jadi ini penghakiman akhir, bisik Yemo. Bayangan itu tersenyum. Bukan ini adalah pemilihan. Tiba-tiba, ratusan versi dirinya muncul di sekeliling. Masing-masing mewakili keputusan yang berbeda. Ada Yemo yang hidup sebagai Raja Lalim. Yemo yang membunuh gurunya demi kekuatan. Yemo yang mata muda melindungi desa. Yemo yang menjadi monster. Dan Yemo yang tak pernah membuka matanya. Satu suara berbicara dari langit, pilih satu. Hanya satu versi yang akan terus hidup. Yemo menggenggam tangannya. Apa yang terjadi pada yang lain? Mereka akan dihapus dari segala bentuk realitas, bahkan dari ingatan waktu. Yemo menatap sekeliling, lalu mengucapkan, "Aku menolak." Langit terdiam, dunia berhenti bergetar, tidak ada yang pernah menolak. Kata suara itu, "Kau tahu konsekuensinya? Jika semua versi ini adalah diriku, maka membiarkan mereka musnah adalah membunuh diriku sendiri, dan aku sudah muak menjadi alat." Tiba-tiba seluruh versi Yemo mulai meleleh menjadi cahaya, tapi bukan musnah, mereka menyatu. Setiap trauma, kekuatan, kebijaksanaan, kebencian, dan cinta semuanya masuk ke dalam tubuh Suan Yemo. Tubuhnya membara oleh kesadaran multidimensi. Saat ia kembali sadar, ia berdiri di atas puncak menara penembus langit dan semua orang bisa melihatnya. Langit terbelah, awan mundur. Burung-burung jatuh, tak bisa terbang, karena matanya terbuka sepenuhnya. Di kejauhan, Leng Juyu yang sedang bersiap menyerang menara terhentik. Ia menatap Yemo dan tubuhnya goyah. Ini bukan Suan Yemo yang sama. Dia telah menjadi mata ketiga sendiri, namun amarah di hatinya masih menggelegak. Ia melesat dengan kecepatan tak kasat mata. Pedang putih tipisnya seperti cahaya bulan. "Aku akan menghentikanmu. Bahkan jika seluruh dunia ikut hancur." Serangan itu tiba dalam sepersekian detik, tapi sebelum pedang menyentuh kulit Yemo, dunia berhenti secara harfiah. Semua waktu berhenti bergerak. Yemo hanya berdiri dan menatap Juyu, dan dalam tatapan itu, Juyu melihat dosa-dosanya sendiri. Ia melihat dirinya membiarkan sekte musnah demi harga diri. Ia melihat tangannya memegang tangan ayahnya yang berdarah, namun tak melakukan apa-apa. Ia melihat masa depan tempat ia duduk di singgasana kematian. Sendirian, pedangnya jatuh, air matanya mengalir. "Aku hanya ingin seseorang menghentikanku sebelum aku menghancurkan diriku sendiri," bisiknya. Yemo menjulurkan tangan. Ia tidak membunuh, ia memaafkan, dan waktu pun bergerak kembali. Sementara itu, di pusat dunia tempat yang bahkan dewa pun tak bisa capai, sebuah mata raksasa terbuka. Mata itu tak memiliki kelopak, tak memiliki batas, dan tatapannya menembus struktur realitas itu sendiri. Suara dari mata itu menggema ke segala arah. Kesatuan telah tercapai. Entitas nomor 1216 telah berhasil menyatu. Aktivasi tahap akhir dimulai. Di belakang mata itu muncul siluet manusia. Besang pencipta wujud yang tak memiliki nama, hanya dikenal sebagai Esa Zeta, sang pengamat tertua. "Suan Yemo, kau benar-benar menolak peranmu, tapi kau juga melampauinya." Esa Zeta tersenyum tipis, "Dan sekarang, kau akan menyadari bahwa seluruh semesta ini adalah mata yang sedang bermimpi, dan kau adalah satu-satunya yang terbangun." Kembali ke menara penembus langit, Yemo perlahan menutup matanya. Namun sesuatu telah berubah. Sekarang, dunia melihat lewat dirinya. Di kejauhan, para sekte besar mulai bergerak. Mata-mata langit, simbol kekaisaran, bahkan gunung suci. Semuanya mulai menunduk ke arah puncak menara. Beberapa karena takut, beberapa karena harapan, dan beberapa
karena niat jahat, karena saat seseorang menjadi terlalu kuat, dunia akan memaksanya untuk memilih menjadi dewa atau menjadi musuh segalanya, dan perang itu baru saja dimulai. Langit yang semula biru pucat kini berselimut awan gelap yang tak berasal dari cuaca, tapi dari kehendak. Seluruh benua kultivasi timur berguncang, tak karena Gempa, tapi karena satu nama yang kini tak lagi hanya dibisikkan namun dipuja dan ditakuti, Xuan Yemo, di puncak menara penembus langit. Yemo berdiri dengan mata tertutup, tubuhnya tampak tenang, namun dari setiap pori-porinya mengalir aura eksistensial yang menekan ruang dan waktu. Ia tak lagi manusia, ia adalah titik temu semua kemungkinan, lelaki yang telah melihat dirinya dari ribuan sisi dan menerima semuanya. Tapi dunia tidak suka sesuatu yang tak bisa dikendalikan. Di balik gunung di barat, 9 pilar emas naik ke langit. Sekte surga kekaisaran, sekte tertua dan paling ortodoks di dunia kultivasi, memulai ritual kuno pemurnian dunia. Mereka menganggap Yemo sebagai gangguan dalam tatanan surgawi. Di dalam aula pusatnya, seorang lelaki tua dengan janggut salju berdiri, memegang gulungan langit yang konon ditulis oleh dewa pertama sendiri. Namanya Mok Tiangsu, patriark ke-9 surga kekaisaran. Xuan Yemo telah membangkitkan mata ketiga, mengacaukan dimensi karma, dan menolak roda reinkarnasi. Ini bukan sekadar penyimpangan, ini pemberontakan terhadap hukum agung. Para tetua mengangguk. Salah satu dari mereka berujar, tapi jika dia benar-benar penyatuan dari semua versi dirinya, maka dia juga memiliki aspek dewa. Apakah membunuhnya tak berarti memulai perang dengan langit itu sendiri? Tiangsu menatap gulungan di tangannya, lalu berkata lirih, jika langit perlu dilukai demi menjaga tatanan, maka biarkan darah dewa mengalir lebih dulu. Di sisi lain, Lang Jiu, yang telah diselamatkan oleh Yemo dari dirinya sendiri, berjalan menjauh dari menara penembus langit dengan langkah gontai. Ia merasa seperti bayi yang baru lahir, dengan dosa yang masih membekas, namun beban yang perlahan menguap. Di tengah perjalanannya, seseorang menunggu. Seorang perempuan muda dengan rambut hijau tua yang menjuntai hingga pinggang, dan mata tak biasa, mata batu giok yang tak mencerminkan apapun. Namanya Yusilan, pemilik pavilion bayangan kosong, organisasi rahasia yang beroperasi di antara realitas dan ilusi. Leng Jiuyue, ucap Silan dengan nada datar, kau gagal membunuhnya. Jiuyue menunduk, suaranya hampir seperti desir angin. Aku diselamatkan. Silan menatapnya lama, lalu mengeluarkan sebuah cermin hitam kecil. Ini bukan tentang menyelamatkan atau gagal, ini tentang keseimbangan. Jika Xuan Yemo dibiarkan hidup, dunia akan tergelincir ke dalam singularitas tak terkendali. Kami butuh pilihan yang tak bisa ia hindari. Apa maksudmu? Tanya Jiuyue. Pecahkan dirinya. Paksa dia memilih lagi. Pecahkan hatinya. Sementara itu, di dalam menara, Yemo duduk di atas pelataran batu. Ia memandangi tangannya, sekarang tubuhnya bergetar seolah tak sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Aku merasa seperti dunia terlalu kecil untukku, ucapnya sendiri. Tiba-tiba, udara di depannya bergetar, dan muncul sosok wanita tua berpakaian rapi sederhana. Namun matanya memancarkan cahaya, yang membuat alam bergetar. Ia adalah si bisu dari selatan, satu dari 7 penjaga batas realita. Xuan Yemo, katanya lirih. Kau telah membuka mata ketiga dan menolak hukum tertinggi. Kau sekarang berada dalam status tak terdefinisikan. Ini membahayakan fondasi dunia. Yemo menghela napas pelan. Lalu kau datang untuk membunuhku juga? Tidak, jawabnya. Aku datang untuk mengajukan tawaran. Ia menyerahkan sebuah benda yang tampak seperti biji hitam, namun di dalamnya ada galaksi berputar. Tanamlah ini di jantungmu. Kau akan melupakan segalanya, semua, dan hidup sebagai manusia biasa. Dan jika aku menolak, dunia akan memusnahkanmu perlahan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan ketakutan dan harapan dari orang-orang yang menganggapmu penyelamat atau musuh. Mereka akan menarikmu, mencabik-cabik maknamu, dan membentuk legenda yang tak kau kehendaki. Yemo menatap biji itu. Kalau aku menanamnya, apa dunia akan kembali damai? Tidak, jawab si bisu. Tapi kau tidak akan ikut menanggungnya. Ia menghilang seperti kabut yang tak pernah ada. Di luar, pasukan sekte besar mulai bergerak. Langit retak, suara genderang surgawi terdengar dari 9 penjuru. Namun, di dalam menara, Yemo tak bergerak. Tangannya perlahan menutup biji itu, lalu meletakkannya di samping. Tak ditanam, ia memilih untuk mengingat semua luka, semua versi dirinya, semua yang pernah dibunuh oleh tatapannya, maupun oleh keputusannya.
aku tidak perlu melupakan. Aku hanya perlu menyadari bahwa bahkan rasa sakit adalah bagian dari siapa diriku. Lalu ia berdiri, dan untuk pertama kalinya sejak bangkit, ia tersenyum, sebuah senyum yang membuat bintang jatuh, dan para tetua surga bergidik, karena dalam senyum itu, ada kedamaian, ada pemberontakan, dan yang paling berbahaya, ada penerimaan di titik ini. Di seluruh dunia mulai bergerak menuju satu pusat, menara penembus langit, sekutu, dan musuh sama-sama berkumpul. Karena semua menyadari satu hal, perang terakhir tak akan terjadi antara kebaikan dan kejahatan, tapi antara makna dan kehendak, dan di tengahnya berdiri satu sosok Xuan Yemo. Mata masih tertutup, tapi dunia sudah tak bisa menatap ke tempat lain. Langit runtuh bukan karena kehancuran, melainkan karena satu orang memilih untuk berdiri di atas menara penembus langit. Tubuh Xuan Yemo terangkat perlahan, jubahnya mengepur, tapi bukan karena angin, itu karena realitas di sekitarnya mulai menolak keberadaannya. Ia telah mencapai sesuatu yang bahkan para pendiri sekte pun tak pernah bayangkan, bukan pencerahan, bukan kekuasaan mutlak, melainkan titik di mana eksistensinya sendiri menjadi anomali dalam hukum dunia, semua hukum spiritual, hukum karma, bahkan waktu dan ruang. Mendekat untuk mencoba membingkainya kembali, tapi ia terlalu besar, terlalu kompleks, terlalu sadar. Dia adalah versi dirinya dari setiap semesta yang pernah gagal, yang pernah mati, yang pernah menyerah, namun tetap memilih untuk bangkit. 9 langit di atas dunia terbuka perlahan, menampakkan pusaran dimensi yang membentuk gerbang penentuan. Ini bukan pintu surga atau neraka. Ini adalah gerbang yang muncul hanya saat dunia tidak tahu bagaimana menilai satu jiwa. Apakah Xuan Yemo pahlawan, musuh, atau awal dari sesuatu yang belum pernah ada? Dari setiap penjuru dunia kultivasi, kekuatan berkumpul, sekti surga kekaisaran, dipimpin oleh Mok Tiansu, membawa gulungan kehendak langit pertama, siap menulis ulang takdir Yemo, pavilion bayangan kosong. Diam-diam mempersiapkan artefak ilusi, untuk menjebak Yemo ke dalam dimensi pikiran tak berujung. 6 Raja Iblis Timur, datang bukan untuk menghentikannya, tapi untuk menyaksikan, karena mereka percaya kehancuran adalah bentuk tertinggi dari kejujuran, dan bahkan dari samudra tenang. Muncul sebuah kapal emas yang membawa satu-satunya makhluk yang pernah menghapuskan namanya sendiri dari sejarah Tuan tanpa nama, satu-satunya eksistensi yang nyaris seperti Yemo. Mereka semua datang, tapi tidak satupun langsung menyerang, karena mereka semua tahu, ini bukan perang tentang siapa yang lebih kuat, ini tentang makna eksistensi itu sendiri. Di bawah menara, Leng Jiuyui menyaksikan dari kejauhan, ia telah menolak semua tawaran untuk menjadi alat. Menolak menjadi pembunuh, dan memilih menjadi saksi. Di sampingnya, Yu Xilan berdiri tenang. "Kenapa kau tidak pergi?" tanya Xilan. Suaranya datar. Jiuyui menggeleng, "Karena aku ingin tahu. Jika seseorang bisa berdiri melawan seluruh dunia, apakah ia benar-benar akan hancur? Atau justru membuat dunia itu mengubah bentuk? Dan kalau jawabannya tidak memuaskanmu?" Jiuyui tersenyum tipis. "Maka aku akan mencoba menjawabnya sendiri, seperti dia." Di dalam pusaran dimensi, Xuan Yemo akhirnya membuka matanya. Seketika dunia terdiam, matanya bukan emas, bukan merah, bukan hitam, tapi kosong, bukan karena hampa, melainkan karena tidak ada satu warna pun yang bisa menggambarkan isi dari pandangan itu. Mata itu tak melihat dunia, tapi menerima dan memahami dunia, seperti seorang seniman memandangi kanvasnya bukan untuk menilai, tapi untuk mengubah. Kemudian, ia berbicara, dan suaranya terdengar di seluruh penjuru dunia, "Aku tidak pernah ingin menjadi pusat, aku hanya ingin menjadi nyata. Tapi kalian tidak bisa menerima kenyataan. Kecuali itu bisa kalian atur. Jika aku harus menghilang, agar dunia kembali nyaman, maka hilanglah aku. Tapi jika dunia ingin tahu apa itu kebebasan sesungguhnya, maka jangan takut saat semua runtuh dulu." Lalu ia mengangkat tangannya, dan seketika realitas pecah, namun bukan kehancuran. Di semua versi dunia yang pernah ada muncul bersamaan, versi di mana Yemo mati saat bayi, versi di mana ia menjadi iblis yang membakar surga, versi di mana ia hidup damai sebagai tukang kayu, versi di mana ia adalah murid biasa yang mati tak dikenal. Semuanya, dan semua Yemo dari semesta berbeda, berdiri bersamanya di atas menara penembus langit. Para tetua sekte berteriak ketakutan, ritual-ritual runtuh, artefak meledak. Hukum spiritual menjadi ilusi, karena dunia baru telah dimulai dalam satu kedipan.
Semua kembali diam. Xuan Yemo berdiri sendirian lagi, semua versi menghilang. Tapi sesuatu telah berubah. Langit tak lagi menolak kehadirannya. Justru, langit mulai menyesuaikan diri. Mok Tianxu menjatuhkan gulungannya. Suaranya gemetar ini. Ini bukan pemberontakan, ini adalah. Tuan tanpa nama menutup matanya, ini adalah. Transendensi. 3 tahun kemudian, di dunia yang damai namun asing, orang-orang mulai merasakan bahwa hukum kultivasi telah berubah. Sekte-sekte tak lagi punya monopoli atas jalan menuju kekuatan. Siapapun petani, pengemis, penulis puisi bisa menyentuh esensi kehidupan dan mendaki ke puncak mereka sendiri. Di tengah desa kecil yang tak dikenal, seorang pemuda duduk di bawah pohon tua, menulis dengan tenang. Ia mengenakan pakaian biasa, di sekelilingnya anak-anak berlari, bermain, tertawa. Seseorang bertanya padanya, "Kau ini siapa sebenarnya?" Pemuda itu tersenyum, lalu berkata, "Aku hanya seseorang yang tidak ingin melupakan siapa dirinya, dan tidak takut saat dunia mencoba membuatku lupa." Ia menulis satu kalimat di kertasnya, "Aku tidak perlu pedang, tatapanku saja bisa membunuh." Tapi kali ini, ia menulisnya bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kenangan, dan dunia pun berubah selamanya.